Shalom, keluarga GKS yang diberkati Tuhan dimanapun saudara berada. Pada hari ini kita akan menerima perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggur di rumah kita masing-masing, dan terutama siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Kita merenungkan betapa besarnya pengorbanan Tuhan Yesus menebus dosa-dosa kita. Hari ini saudaraku, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul berkat tersembunyi di balik kehilangan. Berkat tersembunyi di balik kehilangan. Nah, saudara-saudara, dalam hidup ini setiap orang, siapapun juga dia, pasti pernah mengalami kehilangan. Baik kehilangan yang kecil, kehilangan yang besar, ataupun kehilangan yang sangat besar. Demikian juga saudaraku di masa pandemi ini, ya. Banyak orang mengalami kehilangan. Contoh yang paling jelas adalah kehilangan pekerjaan. Saya membaca sebuah berita, para ekonom memprediksi jumlah pengangguran di Indonesia sampai akhir tahun ini itu bisa mencapai 10 juta jiwa, bahkan bisa lebih. Berarti angka yang sangat besar. Karena pandemi ini juga banyak orang kehilangan kesempatan atau peluang untuk mewujudkan rencana-rencana mereka. Dan juga tidak sedikit yang kehilangan kesehatan atau bahkan orang yang mereka kasihi. Belum lagi kehilangan hal-hal yang tidak konkret atau tidak nyata. Misalkan kehilangan rasa aman, kemudian kehilangan semangat, ya, kehilangan sukacita, atau bahkan kehilangan kepastian akan masa depan mereka. Banyak yang mulai bertanya-tanya, bagaimana nasib saya di kemudian hari setelah pandemi ini. Jadi banyak kehilangan yang dialami oleh orang-orang pada saat ini, saudaraku. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi, saat Tuhan mengizinkan, ya, ada sesuatu yang hilang dalam hidup kita, atau ada banyak yang hilang dalam hidup kita, bagaimana reaksi kita? Bagaimana reaksi kita, saudaraku? Apakah akan membuat kita menjadi marah? Membuat kita kecewa? Membuat kita sedih? Membuat kita terlalu khawatir? Atau bahkan sampai kepada depresi? Atau kita tergoncang cuma sebentar? Namanya manusia, tentu kita tergoncang. Tetapi setelah itu kita dapat menguasai diri kita dan tetap bersyukur dan percaya kepada Tuhan. Nah, pada hari ini saudara-saudara, saya ingin menyampaikan dua hal penting. Dua hal penting yang berkaitan dengan kehilangan. Yang pertama adalah kemampuan mengatasi kehilangan adalah tanda kekuatan rohani. Dan yang kedua adalah memahami prinsip supaya. Dua hal penting ini saya ingin sampaikan kepada saudara pada ibadah online kali ini. Nah, kita mulai yang pertama, saudara, yaitu kemampuan mengatasi kehilangan adalah tanda kekuatan rohani kita. Menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yang tidak lama lagi, manusia rohani kita ini harus semakin kuat. Manusia roh kita, saudaraku, harus semakin kuat. Tuhan Yesus mengatakan, ya, dalam Matius 24 ayat 13. Matius 24 ayat 13 demikian. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi hanya orang-orang yang kuat rohaninya, saudara. Perhatikan, hanya orang-orang yang kuat rohaninya yang akan bertahan sampai pada kesudahannya. Nah, salah satu ukuran yang firman Tuhan ajarkan untuk mengukur kekuatan rohani kita itu adalah penguasaan diri, pengendalian diri. Amsal 16 ayat 32, mari kita lihat. Amsal 16:32 demikian. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Perhatikan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi kemampuan untuk mengendalikan hawa nafsu kita, baik cinta akan sesuatu maupun benci akan sesuatu, itu akan mengungkapkan apakah kita seorang yang kuat atau tidak, saudara-saudara.
Contoh Simpson secara fisik kuat sekali, tapi dia lemah dalam moral dan rohaninya. Ia kurang memiliki penguasaan diri dan tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya, terutama terhadap wanita. Dia dapat mengalahkan sebuah kota, tapi dia tidak dapat menguasai dirinya sendiri. Jadi dia bukan orang yang kuat, dia orang yang lemah, saudara-saudara. Nah, ada 10 tanda orang yang kuat rohaninya. Saya ingin sampaikan hari ini ada 10 tanda orang yang kuat rohaninya. Ada slide yang akan ditayangkan. Dan saya minta kita semua yang mengikuti ibadah online ini, saudara mengucapkan ke-10 hal ini bersama-sama saya. Dengan suara yang keras di rumah masing-masing, mari kita ucapkan ke-10 poin ini. Baik, kita mulai 2, 3. Yang pertama, hikmat Tuhan. Kedua, rendah hati dan lemah lembut. Ketiga, buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. 4, kemampuan untuk mengatasi kegagalan. Kelima, kemampuan untuk mengatasi kesuksesan. 6, kemampuan untuk mengatasi penolakan dan kritik. 7, kemampuan untuk mengatasi ketakutan dan kekhawatiran. 8, kemampuan untuk selalu mengampuni. 9, kemampuan untuk mengatasi penundaan. 10, kemampuan untuk mengatasi kehilangan sesuatu. Amin. Jadi salah satu tanda, perhatikan saudaraku, salah satu tanda orang yang kuat rohaninya, kalau mereka kuat rohaninya, maka mereka akan memiliki kemampuan untuk mengatasi kehilangan sesuatu. Saya ulangi, memiliki kemampuan untuk mengatasi kehilangan sesuatu. Nah, di masa pandemi ini, perhatikan saudara, Tuhan sedang mempersiapkan umatnya. Tuhan sedang mempersiapkan kita semua untuk memiliki ke-10 hal ini. Supaya kita kuat, saudaraku, menghadapi masa-masa sulit ini. Nah, saya mau cerita tentang kehidupan Ayub. Alkitab mencatat bagaimana Ayub, saudaraku, dalam sekejap mengalami kehilangan nyaris segalanya. Dalam aspek ekonomi, ia kehilangan harta kekayaannya. Dalam aspek jasmani, ia kehilangan kesehatannya. Dalam aspek keluarga, ia kehilangan seluruh anaknya. Dan istrinya berbalik melawan dia. Dalam aspek sosial, ia kehilangan teman-teman dekatnya. Dalam aspek rohani, ia merasa, saudaraku, Tuhan berdiam diri dan meninggalkan dia berbulan-bulan. Tetapi Ayub adalah orang yang kuat rohaninya, saudara. Ia memiliki kemampuan untuk mengatasi kehilangan. Respon Ayub itulah yang luar biasa, yang kita perlu pelajari, saudara-saudara. Mengalami kehilangan yang begitu dahsyat, apa yang dia lakukan? Ia tetap bersyukur. Ia tetap bersyukur. Dan dia tetap menyembah Tuhan. Dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub memberikan respon yang benar ketika mengalami kehilangan, yaitu apa? Mengucap syukur. Mari kita belajar dari Ayub. Ketika kita kehilangan sesuatu, mari kita juga memberikan respon yang benar, yaitu mengucap syukur, saudara. Apa itu mengucap syukur? Mengucap syukur adalah yang pertama, sebuah sikap percaya. Sikap percaya, saudaraku, bahwa Tuhan tidak mungkin salah memimpin hidup kita. Tuhan tidak mungkin salah memimpin hidup kita. Dia adalah Tuhan yang maha bijak, saudaraku. Yang maha bijak. Yang tidak pernah salah dalam bertindak. Dia adalah Tuhan yang turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Yang kedua adalah mengucap syukur, sebuah sikap yang menyebabkan kita setia mengikut Tuhan.
Jadi itu satu sifat yang membuat kita bisa setia mengikut Tuhan sampai akhir. Lucifer, perhatikan, jatuh karena tidak memiliki pengucapan syukur. Dia jatuh karena dia tidak bersyukur, saudara. Bukannya ia bersyukur, ia malah menuntut lebih banyak. Ia berkata, ya, aku hendak naik ke langit. Aku hendak menyamai yang maha tinggi dan sebagainya. Yang ketiga, saudaraku, mengucap syukur adalah sikap yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau saudara dan saya mau menyenangkan hati Tuhan, mari kita bersyukur, saudaraku. Ya, itu adalah salah satu sikap yang terpuji, ya. Cara untuk mengalahkan setan adalah dengan menolak untuk bereaksi seperti dia. Jadi kalau kita tidak mau sama seperti setan, jangan kita bereaksi seperti dia. Setan jatuh karena apa? Karena dia tidak bersyukur. Maka ketika kita bersyukur, saudaraku, kita mengalahkan setan. Kita mengalahkan dia. Yang keempat, saudaraku, mengucap syukur adalah sikap yang dapat mendatangkan mujizat. Haleluya. Kalau kita mau mengalami mujizat demi mujizat dari Tuhan, banyaklah bersyukur, saudaraku. Banyaklah bersyukur. Di hadapan kubur Lazarus, ya, yang telah mati selama 4 hari. Tuhan Yesus berdoa begini, saudara. Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Setelah itu ia memerintahkan Lazarus keluar dari kuburannya. Lalu orang yang sudah mati 4 hari itu hidup kembali dan berjalan keluar. Haleluya. Tetapi kalau kita perhatikan dengan baik, saudaraku, Ayub itu sebenarnya, ya, bukan hanya sekedar bersyukur. Tetapi tepatnya, saudaraku, Ayub ini mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Itu satu level atau tingkat bersyukur yang lebih tinggi lagi. Dia mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Dalam bahasa Inggrisnya disebut sacrifice of thanksgiving. Apa artinya mempersembahkan korban syukur, saudara? Perhatikan baik-baik, ini penting sekali karena ini sikap yang Tuhan nantikan. Mempersembahkan korban syukur adalah sikap bersyukur, sekalipun tidak ada dasar dan alasan untuk bersyukur. Misalkan kita sedang rugi, tapi masih bisa bersyukur. Kita sedang sakit, tapi masih bisa bersyukur. Itu artinya kita sedang mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan, saudara-saudara. Sangat mudah tentu kita mengucap syukur di tengah-tengah berkat yang berkelimpahan. Namun ucapan syukur akan menjadi sebuah korban. Ucapan syukur akan menjadi sebuah korban ketika berkat-berkat itu hilang. Mari kita lihat beberapa ayat-ayat yang penting untuk kita mempelajari tentang mempersembahkan korban syukur, saudara-saudara. Kita lihat, ya, saudara, di dalam Mazmur 107 ayat 22. Mazmur 107 ayat 22 demikian. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Satu lagi, saudara, Mazmur 116 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Jadi firman Tuhan mengajarkan bahwa sikap mempersembahkan korban syukur itu ada sikap yang menyukakan hati Tuhan. Sebuah sikap yang menyenangkan Tuhan, saudara-saudara. Oleh karena itu mari kita belajar seperti Ayub hari-hari ini. Di tengah pandemi ini kita mungkin banyak mengalami kehilangan. Tapi mari kita belajar dengan kasih karunia Tuhan. Minta kasih karunia Tuhan, saudara, untuk kita juga bisa seperti Ayub. Kita mempersembahkan korban syukur, sacrifice of thanksgiving kepada Tuhan, satu sikap yang memuliakan nama Tuhan. Jadi jangan kita dilumpuhkan oleh perasaan marah kita, oleh perasaan kecewa kita, oleh perasaan sedih kita, apalagi depresi, saudara. Dan jangan sampai kita kehilangan pengharapan tentunya. Perhatikan, saudaraku, ini penting. Hari ini yang saya mau sampaikan adalah begini. Tuhan mengizinkan Ayub kehilangan banyak hal.
banyak hal, supaya ia mendapatkan yang lebih baik dari Tuhan. Ia mendapatkan yang lebih baik dari Tuhan. Haleluya. Kita baca di Alkitab, Ayub disembuhkan Tuhan pada akhirnya, dan dia menerima berkat Tuhan 2 kali lipat. Bayangkan 2 kali lipat, saudaraku, dari segala kepunyaannya dahulu, dan hidupnya sampai 140 tahun. Namun kalau saya mempelajari kehidupan Ayub, bukan hanya berkat-berkat jasmani, tapi juga Ayub mengalami atau menerima berkat-berkat rohani yang luar biasa. Yang pertama, saudaraku, Ayub semakin mengenal Tuhan. Ayub semakin mengenal siapa Tuhannya. Ayub pasal 42 ayat 5, Ayub 42 ayat 5 mengatakan demikian, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ya, kedua, saudaraku, Ayub menjadi tokoh kebenaran. Tokoh kebenaran, saudara. Disejajarkan dengan Nuh dan Daniel. Yehezkiel 14 ayat 14, mari kita baca. Biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang, yaitu Nuh, Daniel, dan Ayub. Mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Dan yang ketiga, saudara-saudara, luar biasa ya. Ayub menjadi teladan sebagai orang yang tekun dalam penderitaan sehingga ia diberkati Tuhan. Yakobus 5 ayat 11. Demikian firman Tuhan, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, perhatikan. Jadi Ayub ini sampai dibawa ke perjanjian baru namanya. Dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Haleluya. Yang kedua, saudara-saudara, ini penting, yaitu mari kita memahami prinsip supaya. Memahami prinsip supaya. Apa itu maksudnya? Prinsip supaya artinya begini. Seringkali Tuhan mengizinkan kita kehilangan sesuatu supaya kita mendapatkan yang lebih baik dari Tuhan. Saya ulangi, Tuhan mengizinkan kita kehilangan sesuatu, saudara, atau banyak hal, supaya kita mendapatkan yang lebih baik dari Tuhan. Tadi kita sudah belajar dari Ayub. Tuhan mengizinkan Ayub kehilangan banyak hal, supaya ia mendapatkan yang lebih baik dari Tuhan. Haleluya. Demikian juga Rasul Paulus, saudaraku. Ia berkata dalam Filipi 1, mari kita lihat firman ini. Filipi 1 ayat 12 sampai dengan 13. Filipi 1 ayat 12-13 demikian. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Paulus mengalami banyak kehilangan, saudara, dalam hidupnya. Termasuk kehilangan kebebasannya karena ia dipenjara. Tapi Paulus mengatakan dalam ayat yang tadi kita sudah baca, bahwa semua hal yang menimpa dirinya ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Haleluya. Dalam penjara Tuhan menyatakan firman-Nya kepada Paulus. Ia menulisnya di kitab Efesus, Filipi, Kolose, Filemon. Ia menjadi berkat buat orang-orang percaya. Begitu banyak orang-orang percaya dari masa ke masa sampai saat ini, saudara-saudara. Haleluya. Saya mau cerita, satu cerita menarik. Ini sebuah cerita atau kisah nyata tentang sebuah peristiwa, saudaraku, di kota Enterprise di Alabama, Amerika Serikat. Di mana Tuhan, saudaraku, menggantikan kehilangan dengan sesuatu yang lebih baik.
biarlah ini menginspirasi kita bahwa inilah sifat Tuhan. Dia Tuhan yang baik, Dia Tuhan yang sangat baik. Dia bukan Tuhan yang ingin menghancurkan kita. Dia izinkan kita kehilangan sesuatu karena kita ingin diberikan oleh Dia sesuatu yang jauh lebih baik lagi. Di kota Enterprise ini, saudaraku, ada sebuah monumen patung yang unik, yang aneh bahkan, yaitu patung seorang wanita yang memegang hama kumbang kapas di atas kepalanya. Mana kepikir orang bikin patung kok kumbang kapas. Itu hama kumbang kapas, saudara-saudara. Dan monumen ini bernama Monumen Kumbang Kapas. Mengapa hama kumbang kapas kok bisa dijadikan monumen? Nah, ada ceritanya, saudaraku, menarik. Mulai tahun 1913, saudara, dan berlangsung beberapa tahun, hama kumbang kapas yang berasal dari Meksiko ini menghancurkan ladang-ladang kapas milik penduduk. Panen kapas penduduk akhirnya gagal total. Seluruh kota kecewa, sedih, bahkan putus asa. Mereka sudah mengharapkan dapat uang dari panen kapas, gagal total. Hampir semua petani bangkrut. Di sana ada anak-anak Tuhan, mereka berdoa mencari Tuhan. Nah, saudaraku, pada tahun 1916, akhirnya mereka memutar haluan. Mereka enggak lagi tanam kapas. Diprakarsai oleh seorang petani, mereka beralih untuk menanam kacang. Dan puji Tuhan, saudaraku, ternyata hasil panen kacang inilah maka membuat kota ini meraih kemakmuran yang bahkan jauh melebihi sebelumnya. Mereka sangat diberkati dengan tanaman kacang ini. Nah, saudaraku, pada tahun 1919 bahkan, daerah ini menjadi penghasil kacang terbesar di Amerika Serikat. Di tahun inilah, saudaraku, penduduk kota Enterprise membuat monumen kumbang kapas. Untuk menjadi pengingat buat mereka bahwa melalui musibah hama kumbang kapas, justru Tuhan membuat hidup mereka menjadi lebih baik. Mereka diberkati luar biasa. Dari membenci hama kumbang kapas, awalnya mereka membenci, awalnya mereka mengutuki kumbang kapas itu. Sekarang mereka berbalik mengapresiasi dan menghormati kumbang kapas itu, bahkan membuatnya menjadi sebuah monumen, saudaraku. Ini biarlah menginspirasi kita. Artinya Tuhan punya berbagai cara untuk mengangkat kita. Berbagai cara untuk memberkati kita. Salah satunya adalah melalui pengalaman kehilangan sesuatu. Asalkan respon kita benar. Asalkan kita tetap bisa bersyukur. Asalkan kita bisa mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Maka percayalah, saudaraku, yakinlah, kita akan menerima sesuatu yang jauh lebih baik dari Tuhan. Saya ingin meneruskan prinsip supaya ini dalam kehidupan Rasul Paulus. Mari kita lihat kehidupan Rasul Paulus, saudaraku. Saya akan ajak saudaraku melihat ya kitab 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 10. 2 Korintus 12, saudaraku, ayat 7 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Dan supaya, perhatikan dimulai dengan kata supaya. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi satu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis, untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Perhatikan, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Haleluya.
Paulus dikatakan di sini mempunyai duri dalam daging. Ya. Dalam ayat 10 kalau kita baca tadi, Paulus menyebut duri dalam dagingnya itu sebagai suatu kelemahan. Nah, menarik kita pelajari saudaraku dalam bahasa aslinya, kata kelemahan dalam bahasa Yunani di sini, dalam ayat ini, mengacu kepada kelemahan jasmani. Kelemahan jasmani. Kemungkinan besar saudaraku, kemungkinan besar duri dalam daging ini adalah mata Paulus yang rusak. Dalam kitab Galatia, kalau kita lihat ya kitab Galatia, dicatat ada 2 ayat yang menjelaskan tentang keadaan mata Paulus. Saya akan tunjukkan kepada saudara kedua ayat itu. Yang pertama Galatia 4 ayat 15. Galatia 4:15 demikian. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu. Dan sekarang, di manakah bahagiamu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu, bahwa jika mungkin kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Ada kata kamu telah mencungkil matamu. Berarti ada sesuatu dalam mata Rasul Paulus. Galatia 6 ayat 11. Galatia 6 ayat 11 demikian. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Ditafsirkan karena ada kendala, ada masalah dalam matanya. Maka Paulus itu kalau menulis harus dengan huruf yang besar-besar. Nah, saudaraku, ia sudah berdoa, meminta kepada Tuhan agar duri dalam dagingnya ini diangkat oleh Tuhan. Namun Tuhan berkata kepada dia, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Apakah Tuhan bisa mengangkat duri dalam daging dalam diri Paulus? Sangat mudah buat Tuhan untuk mengangkatnya. Tetapi Tuhan tidak melakukannya. Namun saudaraku, perhatikan sebagai gantinya Tuhan memberikan berkat yang lebih baik. Berkat yang lebih baik kepada Paulus. Sehingga Paulus bermegah. Ia berkata, sebab itu aku terlebih suka. Aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi meskipun duri dalam dagingnya tidak diangkat oleh Tuhan, Paulus bermegah. Mengapa dia bermegah? Karena dia mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari Tuhan. Itu sebabnya dia bermegah, saudara-saudara. Nah, berkat apa, saudaraku, yang Paulus dapatkan dari Tuhan? Yang pertama adalah, saudaraku, Paulus menjadi pribadi yang rendah hati. Itu berkat yang luar biasa, saudaraku. Dia akui, saudaraku, dia adalah pribadi yang mempunyai potensi untuk menjadi sombong. Tapi karena dia menerima duri dalam daging oleh Tuhan, dia dijadikan pribadi yang rendah hati. Rendah hati itu karakter Kristus, saudara. Rendah hati itu tanda kekuatan rohani. Jadi kalau saudaraku boleh dikatakan sebagai orang yang kuat rohaninya, salah satu sifat yang muncul dalam diri saudara adalah rendah hati. Rendah hati adalah mengakui segala keberhasilan itu adalah anugerah Tuhan semata-mata. Rendah hati ini adalah pintu gerbang menuju kasih karunia Tuhan. Tuhan menentang orang yang congkak, orang yang sombong, tapi memberikan kasih karunia kepada orang yang rendah hati. Tuhan memberkati orang yang rendah hati, saudara, dengan kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Amsal 22 ayat yang keempat. Tuhan akan memakai orang yang rendah hati. Pada akhir zaman ini sebelum Kristus datang yang kedua kali akan terjadi revival. Kebangunan rohani yang luar biasa. Perhatikan saudaraku, Tuhan tidak akan pakai orang yang sombong. Karena orang yang sombong adalah orang yang lemah, yang mudah jatuh. Tuhan hanya akan memakai orang-orang yang rendah hati. Mother Teresa, seorang yang luar biasa, mengatakan, kerendahan hati adalah ibu dari semua sifat yang baik.
kemurnian, amal baik dan ketaatan. Saat rendah hati, kasih kita menjadi nyata, menjadi suatu persembahan yang sungguh-sungguh. Jadi berkat pertama yang Tuhan berikan kepada Rasul Paulus ada kerendahan hati. Tuhan memberkati orang yang rendah hati. Yang kedua adalah Paulus menerima kasih karunia dari Tuhan. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia adalah kuasa, kemampuan, kesanggupan, kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Ia dipakai Tuhan luar biasa. Selama hidupnya Paulus melakukan begitu banyak pelayanan misi. Ia menjadi seorang rasul. Dia menanam gereja. Dia memenangkan banyak jiwa, saudaraku. Dan seorang teolog dari sejarah gereja yang luar biasa dipakai Tuhan. Pelayanannya disertai tanda dan mujizat. Kalau kita baca dalam Alkitab dikatakan sapu tangannya saja itu bisa menyembuhkan orang sakit. Puji Tuhan. Sesuatu yang lebih baik Tuhan berikan sebagai ganti duri dalam dagingnya. Saya mau cerita juga tentang seorang wanita misionaris yang melayani masyarakat India, saudaraku, selama 56 tahun. Ia bernama Amy Beatrix Carmichael. Amy ini dilahirkan di Irlandia Utara pada tahun 1867, saudara. Nah, pada tahun 1887, Amy mengikuti kebaktian misi yang dilayani oleh seorang misionaris Inggris di Tiongkok yang bernama Hudson Taylor. Di sinilah Tuhan menjamah Amy dan dia menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Lalu Amy bergabung, saudaraku, dengan sebuah organisasi misi yang mengutus dia ke Jepang. Selama 15 bulan dia berada di Jepang, tetapi Amy merasa tidak cocok. Kemudian dia diutus ke India. Dan akhirnya Amy tahu bahwa Indialah yang menjadi ladang misinya. Ada hal yang menarik, saudaraku. Sejak lahir Amy memiliki sepasang mata coklat. Waktu dia masih kecil ia memimpikan untuk memiliki sepasang mata biru. Bukan coklat seperti yang dia miliki. Ya, waktu masih kecil dia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mengubah warna matanya. Lalu dia kecewa karena Tuhan tidak menjawab doanya. Tapi saat dewasa, ketika Amy melayani di India, dia baru menyadari, saudara, bahwa Tuhan menciptakan dirinya bermata coklat, ada maksud Tuhan. Agar dia mudah diterima dalam pelayanan memenangkan orang-orang India yang bermata coklat. Jadi Tuhan sudah mengaturnya sedemikian rupa sejak Amy lahir, saudaraku. Nah, di India Amy melayani perempuan-perempuan muda untuk menyelamatkan mereka dari praktek prostitusi. Pada kelanjutannya Amy melihat kelompok lain yang perlu diperhatikan, yaitu anak-anak, saudara. Hal inilah yang mendorongnya mendirikan Donafur Fellowship, satu lembaga bagi anak-anak yang terluka, yang terbuang, yang tidak diinginkan. Amy menyusuri jalan-jalan raya di India, memberitakan Kristus kepada anak-anak yang tidak berpengharapan, saudara. Luar biasa dia dipakai Tuhan. Salah satu kata-kata bijak yang terkenal adalah, kita bisa memberi tanpa mengasihi, tapi kita tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Kita bisa memberi tanpa mengasihi, tapi kita tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Nah, saudaraku, pada tahun 1931 Amy mengalami cedera serius di punggungnya karena kecelakaan. Cedera ini sangat membatasi aktivitas Amy sehingga ia menghabiskan waktu 20 tahun di tempat tidur. Namun luar biasa hamba Tuhan ini. Ia tidak bersungut-sungut, ia tidak mengeluh. Ia tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan ia percaya, saudaraku, bahwa di balik cederanya ini Tuhan pasti punya rencana yang indah buat dia. Hati dan pikiran Amy tetap berkobar
dengan kasih untuk jiwa-jiwa yang dilayaninya. Tuhan memberikan banyak ide, saudaraku, kepada Emi. Ketika dia berbaring di tempat tidur, dia menulis buku-buku misi yang membangkitkan dan menggetarkan hati para misionaris muda. Ia menulis sekitar 35 buku, saudaraku. Nah, salah satu bukunya yang berjudul If, yang menggambarkan hubungan kasih antara Emi dengan Tuhan, begitu intimnya, telah menjamah dan memenangkan banyak jiwa-jiwa. Setelah perjuangan pelayanan yang panjang dan tidak kenal lelah, meskipun sambil berbaring, pada tahun 1951 dalam usia 83 tahun, Emi pulang ke rumah Bapa di surga. Saudaraku, sebelum meninggal sebenarnya Emi telah berpesan agar anak-anaknya tidak menaruh batu nisan di makamnya. Namun anak-anak itu yang begitu mengasihi Emi tidak mematuhi Emi. Mereka mengukirkan panggilan sayang, Ama, di atas batu nisan Emi untuk mengabadikan kasihnya sebagai ibu yang penuh kasih bagi mereka. Oh saudaraku, Tuhan mengizinkan Emi kehilangan kesehatannya supaya ia menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan hanya di sekitar India, tetapi juga di negara-negara lain melalui buku-bukunya yang luar biasa. Saudara-saudara, di tengah pandemi ini, mungkin kita kehilangan satu atau banyak hal. Bahkan barangkali ada yang sudah mulai kehilangan pengharapan, kehilangan kepastian akan masa depan. Hidupnya sudah dikuasai oleh kekhawatiran dan ketakutan yang luar biasa. Tapi rasanya kita belum seperti Ayub, belum seperti Paulus, dan belum seperti Emi, saudara. Saya mau beritahu saudaraku, perhatikan, Tuhan punya rencana di tengah pandemi ini buat kita. Tuhan punya rencana di tengah pandemi ini buat kita. Tuhan memakai pandemi ini, saudaraku, sebagai cambuk kasih-Nya. Saya akan sampaikan ini berulang-ulang supaya kita nangkep bahwa Tuhan memakai pandemi ini sebagai cambuk kasih-Nya. Cambuk, tapi cambuk kasih. Supaya kita ini bertobat. Penting itu, saudaraku, supaya kita ini bertobat, saudara. Dan kembali mendekat kepada Tuhan. Kembali mendekat kepada Tuhan, saudara. Dan menerima yang jauh lebih baik. Jauh lebih baik daripada semua yang hilang. Yaitu kita akan menerima dirinya sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah harta yang terbesar, yang melebihi segala-galanya. Dia harta terbesar yang melebihi segala-galanya. Apapun juga tidak bisa dibandingi dengan Tuhan Yesus, saudara. Dia adalah jawaban atas semua masalah hidup kita. Dia adalah jawaban atas masalah ekonomi kita. Dia jawaban atas masalah keluarga kita. Atas masalah kesehatan kita. Atas masalah pribadi kita, saudaraku. Sadhu Sundar Singh mengatakan begini. Kehadiran Yesus selalu membawa kedamaian yang mengherankan dalam situasi seburuk apapun yang pernah kualami. Dia mengubah penjara menjadi surga dan beban menjadi berkat. Haleluya. Seorang hamba Tuhan E.W. Tozer mengatakan, berusaha untuk mendapatkan kebahagiaan tanpa kehadiran Yesus adalah seperti mencoba untuk memiliki hari yang cerah tanpa matahari. Mari kita katakan bersama-sama begini, saudara. Memperoleh Kristus itu sama dengan memiliki segalanya. Kita katakan sama-sama 2, 3. Memperoleh Kristus itu sama dengan memiliki segalanya. Hari-hari ini, saudaraku, saya mengasihi semua saudara. Jangan hanya sekedar menunggu kapan vaksin itu ada dan kapan pandemi ini berakhir. Jangan, saudara. Tapi di tengah-tengah pandemi ini, dalam nama Tuhan Yesus,
Saya mendorong saudara semua untuk membangun hubungan intim dengan Tuhan. Bangun hubungan intim dengan Tuhan sebagai gaya hidup. Dan menyerap kasih-Nya Tuhan. Kekuatannya Tuhan, kesanggupannya Tuhan setiap saat, saudaraku. Jadilah kuat dalam Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Kami percaya Tuhan ada rencana indah di tengah-tengah pandemi ini untuk kami semua. Kami mengalami kehilangan. Mungkin ada yang kehilangan sesuatu, ada yang kehilangan banyak. Tetapi hari ini kami belajar, orang Kristen yang kuat rohaninya adalah orang yang mampu mengendalikan ketika kehilangan sesuatu. Kami mau belajar dari Ayub, kami mau belajar dari Paulus, kami mau belajar dari Emi. Berikan kasih karunia kepada kami Tuhan, supaya kami mampu melakukan ini. Saudaraku, angkat kedua tanganmu. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami mau terima kasih karunia daripada Tuhan. Kesanggupan dari Tuhan. Kemampuan dari Tuhan. Kuasa Tuhan yang memampukan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang mampu. Yang mampu Tuhan untuk mengendalikan kehilangan sesuatu ini. Bukan dengan bersungut-sungut, bukan dengan kecewa, bukan dengan sedih, bukan dengan depresi, tetapi dengan bersyukur kepada Tuhan. Dan kami dapat mempersembahkan syukur kepada Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.